Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai dengan detik ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, melanjutkan kembali kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Wasiyah As-Sughra, yaitu wasiat yang ringkas yang beliau tulis kepada salah seorang yang datang dari Maroko untuk meminta nasihat, dan syarahnya kita ambil dari tulisan Fadilatul Syekh Sulaiman ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di mana beliau mengatakan, fa inna katsiran min ahwalil yahud qad tuliya biha ba'dul muntasibina ilal ilm. Kebanyakan kondisi orang-orang Yahudi itu terjadi pada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Wa inna katsiran min ahwalin nasara qad ibtaliya biha ba'dul muntasibina ilad din. Demikian pula kondisi orang-orang Nasrani juga menimpa orang-orang yang mengaku sebagai orang yang fokus dalam urusan agama. Apa kebiasaan orang Yahudi? Punya ilmu tidak diamalkan. Apa sifat orang Nasrani? Beramal tanpa ilmu. Ini kebiasaan yang ada pada diri mereka. Orang Yahudi diberikan ilmu, tidak diamalkan. Orang Nasrani semangat beramal, tapi tidak punya ilmu. Nah, ternyata kedua kondisi ini terjadi di dalam tubuh kaum muslimin. Banyak kita dapati kaum muslimin, mereka yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, tidak menyampaikan ilmu itu kepada umat, tidak menyampaikan kebenaran. Mereka menyembunyikan kebenaran karena takut orang-orang akan memusuhinya, orang-orang akan menjauhinya, orang-orang akan meninggalkannya. Demikian pula banyak kita dapati kaum muslimin, mereka beramal tanpa ilmu, tidak mau belajar, suka kepada sebatas mengikuti satu amalan, tapi tidak pernah bertanya apakah amalan tersebut disyariatkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu yang terjadi di tengah-tengah kita, masyarakat kita. Yang penting apa kata ustadz, ikuti. Apa katanya kiai, ikuti. Tidak ada inisiatif untuk belajar. Bahkan yang lebih parah yang terjadi di tengah kaum muslimin, sikap fanatik. Fanatik kepada satu sosok tertentu, sehingga menjadikan dia buta akan kebenaran-kebenaran yang datang dari yang lain, seolah-olah itu kebenaran hanya datang dari orang tersebut. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menegaskan dalam ucapannya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kullu kalamin yu'khad wa yutrak ila sahibah hadal qabr. Setiap ucapan manusia boleh diambil, boleh ditinggalkan. Ucapan itu boleh diambil kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.
dan dia wajib ditinggalkan apabila nasihat, ucapan, perkataan yang keluar dari lisannya itu bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Misal, saya bilang di mimbar ini bahwasanya kita boleh mendatangi dukun. Kita tahu mendatangi dukun hukumnya syirik. Maka apa yang saya sampaikan tidak wajib bagi antum untuk mengikutinya. Tinggalkan. Tapi kalau orang fanatik, apa yang keluar dari lisan saya akan diikuti semuanya. Karena seolah-olah apa yang keluar itu merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keliru. Makanya kata Imam Malik, semua ucapan bisa ditinggalkan, bisa diterima kecuali satu orang. Kemudian beliau menunjuk ke arah kuburannya Nabi SAW, yang mana pada saat itu Imam Malik sedang memberikan taklim kepada murid-muridnya di Masjid An-Nabawi, di masjidnya Nabi. Makanya Imam Malik itu diberi gelar dengan sebutan Imam Daril Hijrah. Imam Daril Hijrah, pemimpinnya Darul Hijrah, maksudnya pemimpinnya Masjid An-Nabawi, masjidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Daril Hijrah yang di Siti Ali, bukan. Itu beda. Masjid Nabawi maksudnya. Beliau menyampaikan hal tersebut. Sehingga konsekuensinya, seolah-olah apa yang beliau sampaikan itu atau ucapan beliau pun bisa ditolak, bisa diterima. Kalau apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau keluarkan itu bersesuaian dengan Al-Quran, dan bisa ditolak kalau apa yang beliau sampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada kelaziman kita untuk mengikuti ucapan seseorang itu 100% kalau dia keliru. Perlu ditinggalkan, nasihati. Dan ini yang terjadi, sifat fanatik. Dan ini yang menimpa orang-orang Nasrani. Makanya ketika Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu mendengarkan ayat yang turun kepada Nabi SAW, ketika Allah Ta'ala menyebutkan dan diantara ahlul kitab menjadikan para pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan yang disembah, kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah kepada mereka, kami tidak pernah sujud kepada mereka, kami tidak pernah meletakkan kening kami kepada mereka, para pendeta-pendeta kami. Maka Nabi SAW mengatakan, benar, kalian tidak pernah meletakkan kening kalian, kalian tidak pernah sujud di hadapan mereka. Tapi bukankah ketika mereka mengatakan ini halal padahal hal tersebut Allah haramkan, dan mereka katakan ini haram padahal hal tersebut Allah halalkan, mereka merubah apa yang Allah sampaikan dan kalian mengikuti apa yang diikuti oleh apa yang dikatakan oleh pendeta kalian? Kata Adi bin Hatim, iya. Kami dahulu mengikuti apa yang disampaikan oleh pendeta kami. Sangat fanatik. Sehingga apa yang mereka katakan kami ikuti. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam kitab yang diterima, yang dikirimkan kepada mereka. Maka kata Nabi SAW, demikianlah kalian beribadah kepada mereka. Ibadah itu bukan hanya sekedar meletakkan kening ke tempat sujud, lalu kita sujud di hadapan mereka. Tidak. Tapi di antara bentuk kita beribadah kepada makhluk, ketika kita lebih mengikuti ucapan mereka, padahal ucapan mereka menyelisihi dalil, daripada kita mengikuti dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kita sedang ibadah kepada mereka dalam masalah ketaatan. Dan itu tidak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW untuk mengajar kepada mereka bagaimana sebenarnya agama itu. Apa yang Allah inginkan dari agama itu diturunkan. Diturunkan Al-Quran sebagai wahyu kepada beliau. Diberikan hadis sebagai penjelas dari Al-Quran tersebut.
Makanya antara Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dia dipisahkan. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah dua hal yang saling membutuhkan. Terutama apa yang terdapat di dalam Al-Quran, itu semuanya diperinci di dalam hadis Nabi SAW. Makanya kalau kita menghususkan diri kita hanya dengan Al-Quran dan meninggalkan hadis, ini kurang tepat. Dan ini pasti akan menjadikan kita tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Kenapa demikian? Karena tata cara ibadah itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Semuanya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Contoh, bacaan-bacaan sholat. Apa ada disebutkan dalam Al-Quran? Tidak ada. Coba sebutkan satu ayat yang menyebutkan tentang bacaan sholat. Seperti ini adalah bacaan kita i'tidal. Mana ayat yang mengatakan bahwa saya bacaan i'tidal itu seperti ini? Tidak ada. Tidak disebutkan. Semua itu terdapat di dalam hadis. Hadis Nabi SAW yang memperinci semua itu. Makanya kenapa kita tidak boleh meninggalkan hadis Nabi SAW untuk memahami Al-Quran. Kalau ada orang yang meninggalkan hadis untuk memahami Al-Quran, pasti dia akan terjatuh dalam kesesatan. Karena buku-buku tafsir para ulama, ketika mereka menjelaskan ayat-ayat di dalam Al-Quran, mereka pun tidak lepas dari mengambil hadis-hadis Nabi SAW. Siapapun kita, mau antum ulama, mau antum syekh, tidak boleh meninggalkan yang namanya hadis. Baik. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan ucapannya dengan mengatakan begini. Wa idza kana al-amru kadzalik, maka jika demikian keadaannya, faman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka sungguh dia telah berada di atas cahaya. Wa kana mayyitan fa ahyahullah. Yang tadinya mati, Allah hidupkan hatinya. Wa ja'ala lahu nuran, dan Allah menjadikan bagi dia cahaya tersebut, yamshi bihi finnas. Dia berjalan di tengah-tengah manusia. La budda an yulakhidha ahwalal jahiliyah wa tariqul ummataini al-maghdub alaihim wad-dhalin minal yahud wan nasara. Dan dia harus memperhatikan, ya, bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah sebelumnya. Dan dua jalan-jalan jahiliyah yang terdahulu, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fayaro anna kubtuliya bi ba'di dzalik. Maka dia akan mendapati ada di antara manusia-manusia ini yang mereka itu terjatuh ke dalam jalan tersebut. Nah, kalau kita diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala untuk menerima Islam, itu yang terbaik. Kita dilapangkan dada kita untuk mengamalkan Islam yang sempurna. Punya ilmu diamalkan, punya ilmu diamalkan. Jangan beramal kalau belum punya ilmu. Itulah cahaya Islam. Itu yang menjadikan kita kemudian berbeda dengan manusia-manusia yang lainnya. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah untuk memahami agama ini, memudahkan kita untuk belajar, itu tandanya Allah ingin memberikan kepada kita cahaya. Nabi bersabda, al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Demikian pula pesan Imam Syafi'i kepada Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya Waqi' tentang buruknya hafalan beliau, maka Imam Waqi' memberikan nasihat untuk meninggalkan maksiat. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, syaqautu ila Waqi' an su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluhkan tentang jeleknya hafalanku kepada guruku Waqi'. Yang mana Imam Syafi'i terganggu hafalannya. Dan antum tahu hafalannya Imam Syafi'i.
Sekali baca hafal. Sekali baca hafal. Langsung hafal. Kalau kita sekali baca mumet. Imam Syafi'i sekali baca hafal, sekali baca hafal. Dan untuk mencari orang-orang seperti ini sekarang sulit. Karena tidak semua orang diberikan kecerdasan dan keistimewaan seperti ini. Sekali baca hafal, sekali baca hafal, sekali dengar hafal. Satu ketika beliau mengeluhkan buruknya hafal beliau. Maka apa nasihat Waqi kepada beliau? Maka Imam Syafi'i melanjutkan dengan syairnya dengan mengatakan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau mengarahkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Kenapa disuruh meninggalkan maksiat? Li'annal ilma nura. Atau li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya itu tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat. Makanya kalau kita tidak paham ilmu, kalau kita belajar jemaah, belajar bertahun-tahun dan kita paham dan bisa nangkap, bisa jadi salah satu sebabnya karena masih banyak dosa yang ada dalam diri kita, yang kita belum minta ampun, bertobat kepada Allah, sehingga itu termasuk min mawani'il ilm, salah satu dari penghalang-penghalang ilmu. Karena diantara penghalang ilmu itu seorang melakukan perbuatan maksiat. Wah, siang malam hafal, tidak bisa hafal Ustaz. Padahal Anda sudah berusaha untuk mencari waktu-waktu terbaik untuk hafal. Kalau antum sudah mencari waktu terbaik buat ngafal, lalu kemudian tidak bisa menghafal, berarti ada faktor yang lain. Apa faktor yang lain? Faktor maksiat. Maka bertobat kita kepada Allah. Sama. Kenapa banyak orang punya ilmu tidak bisa diamalkan? Selain dari faktor, faktor punya ilmu tidak diamalkan, saya dari faktor syahwat, ya. Faktor syahwat, dia tidak mau mengamalkan ilmu karena syahwat hawa nafsunya. Di antara faktor yang lain yang membuat dia tidak bisa mengamalkan ilmu, yaitu faktor maksiat. Karena kemaksiatan itu menghalangi seseorang dari dia itu mengamalkan ilmunya. Sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Sirin. Ya, kalau tidak salah Muhammad bin Sirin. Atau kalau tidak Sufyan bin Uyainah, saya lupa antara kedua itu. Mereka mengatakan, "Hurimtu ala qiyamil lail bisababi dzambin usiftu fin nahar." Aku terhalangi untuk bangun salat malam disebabkan karena kemaksiatan yang aku lakukan di pagi hari. Aku dihalangi oleh Allah Ta'ala untuk bangun salat malam disebabkan karena aku melakukan kemaksiatan di pagi hari. Jadi kalau antum tidak bisa salat malam, bukan salah alarmnya, bukan salah HP-nya, bunyi HP-nya. HP-nya bunyi, ya. HP-nya bunyi. Alarmnya itu bunyi berkali-kali. Tapi kenapa kemudian kita tidak bangun? Kenapa kemudian kita tidak bisa menjawab alarm tersebut? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan taufik kepada kita. Sebabnya karena maksiat. Nah, itu salah satu gambaran. Kalau orang itu dia bermaksiat, dia terhalangi dari yang namanya ilmu. Makanya jamaah sekalian, kita berusaha untuk bertobat kepada Allah Ta'ala agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Banyak ilmu yang sudah kita pelajari. Antum berapa tahun ikut kajian di Syafi'i? Dari sekian tahun yang kita pelajari ilmu tersebut, berapa persen yang sudah diamalkan? Dan berapa persen yang belum diamalkan? Bisa jadi persentase pengamalan kita lebih sedikit daripada belum diamalkan.
Dan sebab dan faktor utama yang menyebabkan kita tidak bisa mengamalkan ilmu adalah karena perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ya. Yahudi itu begitu. Kenapa mereka tidak bisa mengamalkan ilmunya? Karena mereka bermaksiat kepada nabinya. Mereka melawan nabinya. Buktinya, ketika mereka disuruh untuk menyembelih seekor sapi oleh Nabi Musa. Terlalu banyak negonya. Sembelihlah seekor sapi. Ditanya warnanya apa, modelnya seperti apa, bentuknya apa. Sampai-sampai kemudian Allah mengatakan hampir-hampir mereka itu tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan Musa kepada mereka. Karena mereka mempersulit diri mereka sendiri. Nah inilah orang-orang yang kalau bermaksiat kepada Allah. Menyebabkan orang itu tidak bisa mengamalkan ilmunya. Maka kita jangan mengikuti sifat-sifat seperti itu. Islam adalah agama yang mengumpulkan amal dengan ilmu. Amal, ilmu dengan amal, ilmu dengan amal. Dan semua itu kita meminta pertolongan kepada Allah dengan cara kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Makanya orang yang meninggalkan maksiat berarti dia sedang meminta pertolongan kepada Allah agar dia bisa mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Baik. Kemudian dikatakan di sini, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, fa'anfa'u malil khassa wal amma. Maka perkara yang paling bermanfaat baik bagi kaum muslimin secara khusus ataupun secara umum, al ilmu bima yukhallisun nufus min hadal waratat wa huwa ittiba'us sayyi'at al hasanat, yaitu ilmu yang dengannya jiwa itu selamat dari yang namanya jeratan-jeratan keburukan. Dan itu diantara caranya atau upaya kita adalah membarengkan kesalahan yang kita lakukan itu dengan satu kebaikan. Jadi kalau kita terjatuh dalam satu kesalahan, jangan ditumpuk kesalahan itu. Kita itu sering merapel taubat kita itu di akhir. Wis gak apa-apalah kita maksiat sekarang. Nanti tunggu Ramadan kita baru tobat. Jangan. Ini yang keliru. Banyak orang, dia menunggu momen Ramadan itu baru dia bertobat kepada Allah. Keliru. Momen Ramadan itu adalah momen di mana kita berdoa sama Allah agar amal-amal yang di dalam bulan Ramadan kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan itu diawali dengan sebelum kita masuk Ramadan, kita harus bertobat kepada Allah terlebih dahulu. Makanya kata Imam Malik, ketika beliau mengomentari tentang yang namanya tobat, beliau mengatakan at-taubatu wazifatul umur. Tobat itu merupakan kewajiban seumur hidup. Ya. Kewajiban seumur hidup. Kenapa dibilang kewajiban seumur hidup? Karena selagi kita hidup di dunia ini, kita pasti berdosa. Dan selagi kita berdosa, namanya istighfar, taubat itu selalu dibutuhkan. Tidak bisa tidak. Bahkan para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun alal faur. Taubat itu merupakan suatu kewajiban yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa harus disegerakan? Karena kita tidak tahu usia. Bisa jadi kematian itu lebih dahulu datang daripada taubat yang kita lakukan. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tamim ad-Dari, ketika beliau memberikan nasihat kepada para sahabat, di antaranya kepada Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari,
yang akan berdakwah ke Yaman. Nabi mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan baringkanlah perbuatan yang buruk dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Kalau kamu terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam maksiat, jangan tunggu lama, jangan kemudian biarkan terlalu lama dosa itu menggerogoti kita, tapi segeralah bertobat, segeralah kemudian beristighfar, supaya dampak buruk dari maksiat tidak akan berlangsung lama kepada kita. Karena maksiat itu punya dampak, jangan. Ya, ada dampak buruknya. Salah satunya tadi, seorang kenapa tidak bisa mengamalkan ilmu? Seorang kenapa kemudian dia sulit untuk mengamalkan ilmunya? Karena perbuatan maksiat. Bukan karena dia bodoh, pinter. Di sekolah itu ranking 1, dari belakang mungkin. Ranking 1 dia. Paling pinter. Tapi pinternya dia tidak bisa mengamalkan ilmu. Kenapa? Bisa jadi karena maksiat. Coba lihat banyak orang-orang yang lulus dari universitas-universitas ternama di Saudi, lulus dari Medina, lulus dari Riyadh, bahkan mereka menjadi mahasiswa terbaik, tapi kenapa mereka tidak bisa mengamalkan ilmu, tidak bisa mendakwakan kebenaran? Bisa jadi karena sebabnya adalah perbuatan dosa, maksiat yang terlalu kita remehkan. Maka jangan kemudian kita itu meremehkan yang namanya maksiat, dosa itu. Ingat pesan Nabi SAW tadi. Wa'at bi'is sayyi'atal sayyi'ata hasanata. Dan barangkanlah perbuatan yang buruk dengan kebaikan. Pokoknya kalau kita sudah terjatuh dalam keburukan, segera. Dan minimal kebaikan yang kita lakukan pada saat itu adalah beristighfar serta bertobat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda. Ya. Jangan suka menunda-nunda. Makanya perbuatan menunda-nunda itu perbuatan yang tidak bagus. Itu merupakan jaring di antara jaring-jaring syaitan. Coba antum baca bukunya Imam Ibnul Jauzi yang berjudul Talbis Iblis. Beliau akan membawakan di situ di antara jaring-jaring syaitan itu bernama saufa. Ya, akan. Saya akan. Saya akan. Itu di antara jaring-jaring iblis. Kita sering seperti itu. Saya akan tobat, saya akan. Tapi nggak tobat-tobat. Ya. Karena kalimat saya akan. Dan syaitan senang dengan kalimat saya akan itu. Baik. Kita baca di sini sedikit ya, penjelasan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, yaitu cara untuk terhindar dari jeratan-jeratan tersebut adalah dengan membarengkan keburukan dengan kebaikan. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan, "Idza sabata ladaika ya Abdullah annahu la budda laka minal khata'." Apabila mau tidak mau engkau terjatuh dalam kesalahan, wa anna dzamba kal hatmi al-lazim lak, yang mana dosa itu ibaratkan sebuah stempel yang lazim yang akan ada pada dirimu. Kenapa dia disebut stempel yang lazim? Karena memang Nabi sudah mengatakan setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Tidak ada anak Adam yang tidak berbuat dosa itu. Siapapun dia, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia apapun. Mau dia orang alim, mau dia orang bodoh. Apalagi orang bodoh. Dia pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Gak ada manusia yang tidak berbuat salah. Cari manusia di muka bumi yang tidak punya kesalahan. Mustahil. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz, saya tidak punya kesalahan. Itu saja sudah kesalahan. Karena dia melazimkan dirinya tidak punya salah. Itu aja sudah kesalahan. Itu sudah termasuk sifat ujub. Dan sifat ujub itu bagian daripada kesalahan. Ustaz, saya tidak punya kesalahan. Saya terbebas dari kesalahan. Oh, sudah ujub, itu aja sudah salah.
ada manusia yang tidak berbuat kesalahan itu. Siapapun kita. Entah kesalahan yang kita lakukan kepada pasangan kita. Kesalahan yang kita lakukan kepada teman kita. Kesalahan yang kita lakukan kepada tetangga kita. Kepada kawan kita. Kesalahan yang kita lakukan di jalan. Banyak. Coba sebutkan kesalahan yang kita lakukan di jalan. 1. Bawa motor nggak pakai helm. 2. Melawan arus. 3. Parkir sakar PDW. Apa meneh? Nah, 4. Kalau sudah punya hajatan, jalan ditutup. Membuat orang akhirnya bingung, harus jalan mana nih? Zalim. Apa itu bukan kesalahan? Loh, tapi saya sudah lapor ke RT. RT-nya salah. Sudah tahu ini jalan umum, ngapain dibuat untuk hajatan? Itunya sudah salah. Mana manusia tidak ada salahnya? Semua kita punya salah. Belum lagi kita ngomong di tol. Bahu jalan dihantam terus. Dari pintu tol masuk sampai keluar. Apa itu tidak salah? Semua kita punya kesalahan. Nggak ada manusia tidak berbuat salah. Ya. Wa anna turuqul wuquf fi sayyi'at katsira. Dan orang terjatuh ke dalam kesalahan itu banyak modelnya. Seperti katasyabbuhi bil yahud wan nasara. Seperti kita bertasyabbuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu di antara bentuk kesalahan, bahkan itu kesalahan yang fatal. Dan sudah kita sering sampaikan di tempat ini jemaah, bahwasanya bentuk tasyabbuh yang paling berbahaya yang terjadi di tengah umat ini bukan kita tasyabbuh dari sisi pakaian, bukan kita tasyabbuh dari sisi potongan rambut, bukan kita tasyabbuh dari gaya makan, gaya berjalan. Itu buruk memang. Tapi tasyabbuh yang paling berbahaya ketika kita punya ilmu tidak mengamalkan ilmu, dan ketika kita beramal tidak pakai ilmu, itu bentuk tasyabbuh yang berbahaya. Ketika punya ilmu tidak diamalkan, itu bentuk tasyabbuh kepada Yahudi. Sedangkan kalau kita beramal tanpa ilmu, itu bentuk tasyabbuh kepada orang Nasrani. Itu bentuk tasyabbuh yang berbahaya. Bahaya. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Banyak kita itu jemaah melakukan kesalahan. Gak ada manusia yang tidak berbuat salah itu. Fayam bagi anta'lam, maka sudah sepatutnya engkau mengetahui anna anfa'a ma yakunu laka an ta'rif ma yukhallisu nafsaka min athari sayyi'at. Yang paling utama yang harus kamu paham, gimana caranya agar jiwamu itu bisa terbebas dari pengaruh buruk perbuatan dosa. Makanya toharo itu, kenapa bab yang pertama kali ditaruh dalam buku fikih itu bab toharo? Bukan bab sholat, tapi bab toharo. Karena bab toharo itu penting, bukan hanya toharo kesucian secara lahiriah, tapi yang paling utama kesucian secara batin. Makanya toharo itu dibagi 2. Ada namanya toharo maknawiyah, ada namanya toharo hissiyah. Kita ini sering fokus hanya kepada toharo hissiyah, toharo yang nampak. Kebersihan pakaian, kebersihan tempat ibadah, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, kebersihan mobil, banyak yang nampak dari sisi kasat mata. Tapi kita lupa toharo yang nomor 2, toharo maknawiyah, kebersihan hati. Kebersihan hati, kebersihan jiwa. Makanya Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang dia mensucikan jiwanya. Dan sungguh merugi orang-orang yang membiarkan jiwanya kotor. Kotor dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan dosa. Pakaian bagus. Pakaian antum bersih. Rumah antum bersih. Itu mengamalkan sabda Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Makanya kalau kepingin tempat tinggal kita indah, jangan hanya sekedar ingin pamer sama orang. Jangan. Tapi niatkan. Kenapa rumah indah? Saya kepingin masuk ke dalam sabda Nabi SAW. Kenapa kamu menjaga kebersihan lingkungan? Bukan karena saya kepingin mendapatkan reward dari
pemerintah kota Surabaya, bukan. Tapi saya kepingin masuk ke dalam sabda Nabi. Reward, tidak ada apa-apanya. Tidak bisa menjadikan kita masuk surga. Emang kalau antum dapat reward dari Bapak Wali Kota Erick Cahyadi bisa masuk surga aja mah? Belum tentu. Tapi kalau niat kita menjaga kebersihan itu karena Allah Ta'ala, dapat pahala. Dan bisa jadi itu sebab kita masuk surga. Bagus kalau niatnya itu. Tapi jangan hanya fokus pada satu kebersihan tadi. Bersihkan juga jiwa kita. Bersihkan hati. Bersihkan jiwa dan hati dari pengaruh-pengaruh dosa. Karena kalau kita tidak membersihkan diri kita dari dosa, bukan hanya dampak dosa itu menimpa kita secara individu, tetapi dosa tersebut akan menimpa masyarakat secara Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dalam surat Asy-Syura ayat 30 kalau tidak salah. Dan apa yang menimpa kalian dari perbuatan dosa itu sebabkan dari satu musibah itu karena dosa yang kalian lakukan. Yang menimpa umat ini dosa yang dilakukan. Jangan gara-gara dosa satu orang, apalagi itu dosa kita, kemudian dampak buruknya itu dirasakan oleh banyak orang. Kita zalim sama banyak orang itu. Kita zalim kepada manusia-manusia yang lainnya. Jangan, tidak boleh. Maka ayo kita membersihkan diri kita. Kita membersihkan jiwa kita dari perbuatan-perbuatan dosa, dari pengaruh perbuatan dosa. Kenapa rezeki seret? Salah satu sebabnya karena dosa yang kita lakukan. Kenapa urusan kita dipersulit? Karena dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi segala kesulitan, segala macam bentuk kesulitan yang kita rasakan, bisa jadi itu sebabnya karena perbuatan dosa. Kalau kita orang taat, kalau kita orang yang sering melaksanakan ibadah, mungkin bisa jadi itu ujian. Oleh karenanya, stop kita itu menimpahkan kesalahan dan mengkambing hitamkan orang lain kalau kita tertimpa satu ujian. Tapi sama-samalah kita mengintrospeksi diri. Karena bisa jadi semua itu disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Wa anta'lam atau wa anta ta'allam ma yukhallisu mujtama'aka min athari sayyi'at. Engkau harus tahu bagaimana caranya untuk menghindarkan masyarakatmu dari pengaruh dosa. Wa hadha yahtaju al-khassa al-ulama wa tullabul ilm. Maka ini butuh kepada bagaimana gambaran para ulama, bagaimana para penuntut ilmu, wal am, dan juga secara umum kepada manusia. Fa innal insan la budda an yaqa fi syai'in min hadhil waratat. Karena namanya manusia itu tidak bisa kemudian kita menjamin tidak akan jatuh ke dalam sebab-sebab penyimpangan. Pasti kita itu akan terjatuh ke dalam kesalahan. Pasti. Ada tuh jangan. Cepet deh. Tak kira 19.10. Ini tanda-tandanya mau Ramadan ya. Salam dulu. Mana muadzinnya? Baik, kita lihat sedikit jemaah. Fa'idha ta'allama ma yuzilu atharaha. Maka apabila seseorang itu mengetahui apa yang bisa menghilangkan dampak dari dosa. Fa'innahu yutbi'uha bima yuzilu atharaha. Maka hendaknya dia mengikuti cara-cara tersebut
Yang mana cara itu bisa menghilangkan pengaruh dari dosa itu. Dan tentu semua itu tidak lepas dari izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah perlunya kita belajar. Kita mengetahui apa saja yang bisa menghilangkan dosa-dosa, pengaruh dari dosa tersebut. Salah satunya adalah dengan kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini akan disampaikan oleh Syekh nanti, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang apa-apa saja yang bisa membantu kita untuk menghilangkan dosa-dosa ini, pengaruh daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kita kasih gambaran secara garis besar. Di antaranya adalah dengan kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu bisa menghilangkan pengaruh dari dosa. Ya. Bertobat, beristighfar, meminta ampun. Sehingga tatkala pengaruh dosa itu hilang, dampaknya kita akan lebih mudah untuk bisa mengamalkan ilmu, menjalankan ilmu. Dan kita bisa mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sehingga dari sini jemaah sekalian, kesimpulannya, kenapa seseorang itu sulit mengamalkan ilmunya? Sulit dia mengamalkan kebaikan padahal dia punya ilmu. Sulit untuk mendapatkan rasa khusyuk dalam ibadahnya. Padahal dia telah beribadah dengan begitu kerasnya. Bisa jadi sebabnya adalah karena dia punya dosa yang belum dia selesaikan. Yang belum dia meminta ampun kepada Allah. Yang belum dia itu bertobat darinya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala belum mencabut pengaruh dosa tersebut dari dirinya. Dan mungkin itu terjadi pada diri kita saat ini. Maka di situ perlunya yang namanya muhasabah. Muhasabah diri. Kita melihat kembali perjalanan kehidupan kita. Kira-kira dosa apa saja yang mungkin kita pernah lakukan. Dan apakah kita sudah bertobat kepada Allah. Kalau belum, maka bertobatlah. Kalaupun kita sudah merasa diri kita pernah bertobat, apa salahnya kemudian kita mengulangi tobat kita kepada Allah untuk lebih meyakinkan kita. Untuk lebih menjadikan kita lebih yakin lagi kalau sebenarnya dosa-dosa tersebut telah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah nanti penjelasan-penjelasan yang lain akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi selesai Idul Fitri. Ya, selesai Idul Fitri insyaAllah. Ini pertemuan terakhir kita di bulan ini. Kemungkinan kita bertemu lagi selesai Idul Fitri. Bisa jadi di bulan April nanti insyaAllah ya. Karena kalau kita lihat Kamis kedua itu masih bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Tapi mungkin ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini jemaah. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan kita tahun ini sebagai Ramadan terbaik dari sebelum-sebelumnya. Dimudahkan melakukan ibadah, memperbanyak amal soleh. Dan semoga amal soleh yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.